meneruskan kita Hidayatul Hidayah. Kemarin masalah wudhu ya, doa-doanya sebutkan. Doa setelah selesai berwudhu, di antaranya Allahumma ij'alni dulu wa syukur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ada yang mau menerusin waj'alni sabiran syakuran, banyak sabarnya, banyak syukurnya. Waj'alni azkuruka zikran katsiran, banyak berzikirnya kepada Engkau ya Allah. Usabbihuka bukratan wa asila, supaya jadikan kami orang-orang yang mau bertasbih tiap pagi dan sore. Orang yang baca doa ini, faman qala hadhihi ta'awat fi wudu'i kharajat khotoyahu min jami'i a'dha'ihi. Yang baca doa ini, Allah keluarkan seluruh dosa-dosanya dari anggota badannya. Benar aku, kamu ini sudah. Apa? Apa? Aku tidak. Mudah apa ya harganya di sini apalagi di mah waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Baca 30 kali apa? 30 kali apa? Wa khutima ala wudhu bi khatamin, wa khutima dicap ala wudhu'i bi khatimin, air wudhunya kepada wudhunya itu dengan cap, jadi cap ilmunya ya mah anu engke pas di akhirat eta mukanya bercahaya, bekas-bekas wudhunya itu ada cirinya. Wa fi ala ta'al arsh falam yazal yusabbihu Allahu wa yuqaddisuhu wa yatabulahu saraba dzalika wudu ila yaumil qiyamah. Memberikan bentuk pekerjaan. Nah ini si wudhunya ini Allah cap dan Allah simpan di bawah arsh, bertasbih terus kepada kita nih yang berwudhu itu terus sampai kapan kiamat. Masa yang sekian kali wudhu kita nggak ada yang jadi begini. Ada yang berarti hiji memang dari kawan pagi menggunakan segala wudhu. Nggak mungkin semua wudhu kita jadi begini, nggak mungkin. Cuma masa iya sih dari sekian puluh tahun kita hidup sampai mati nggak ada yang begini. Kan bisa jadi begini satu-satu aja. Asal ada dia terus yang berhenti. Wajtani fi wudu'ika sab'an la tanfud yadaika kata Rasulullah wa kata Rasulullah. Ada lagi yang perlu dihindari ya. Dihindari dalam berarti haram bukan makruh. Kalau wudu itu hindari yang ini. Pertama, la tanfud yadaika. Jangan kamu terlalu di dalam berwudu. Terus juga airnya jangan diciprat-cipratin. Ini kan, ini bahasa dia. Udah sih biarin. Maksudnya terus batas wudhu beres. Nah itu sekudu belum bisa mengulang sih gitu. Ini biar dia netes dengan sendirinya aja. Kamu berpikir yuk. Katanya kebiasaan kan. Hampir rata-rata orang untuk itu kok. Terus kalau tahu kan rosaka wajaka bilmani lapoman, dan jangan kayak ditempeleng muka sama kepalanya pakai air. Jadi kalau itu jangan gini, sudah. Itu beda. Udah gitu mah, ya. Kalau nanti coba gitu, itu tahu. Biasanya, udah gitu. Setim. Ya. Hindari. Jadi ngasihnya nyuci mukanya itu jangan gitu ya, jangan dikasih yuk air eta itu pun nanti. Di pelawar biasa launa. Dari ciprat-cipratnya dari tampilingan banget pakai cair. Kalau kata alam dia ilmu misalkan jangan bicara kalau sedang berwudu kecuali memang butuh. Kalau butuh mengapa? Seperti ada orang lagi wudu, kita lagi wudu sini jalan ini sini kan wudu, main motor kencang banget, berarti kurang awas ke wudu ke. Kalau bentuk itu orang mati, terus kan tabrak. Walau tajid bilbus ala sana simarot dan jangan lebih dari 3 kali basuhan. Kalau bisa, jangan lebih dari 3 kali. Karena walaupun air lainnya tetap berlebihan nggak boleh. Karena yang biasa berlebihan itu yang punya, yang banyak. Jadi biasa berlebihan.
Ya teman susah mau sama dicicil berhubung ke hajat saya jangan ngautan ya dua atau jajak kemana nanti lah boleh tulisan lain tulisan hajat jangan berlebihan biasanya lebih banyak kan yang berlebihan karena kalau lagi kurang nggak mungkin berlebihan tapi kita kan alhamdulillah ada banyak terus adalah berarti dari cukup khawatir berlebihan ini jelek lagi kalau berlebihan para seorang dan gaya aja jangan kebanyakan nyiramin air kalau nggak ada butuh di menjaga was-was apa itu karena was-was dan dari sebelumnya sempurna belum ya was-was melalui niatin gunang bangka dia niatin kosok-kosok itu belum ada cairan deh itu penyakit saya punya saudara dari paling mencaga dalam diri alewe saya dalam mau mandi nggak lupa udah kayak mandi habis setengah bulan habis was-was penyakit was-was jadi merasa pas aja nih pas aja nih kayak nggak lupa marah tuh paling was-wasina syaitan yang abu bihim yuqalu al-walha orang yang kena penyakit was-was dalam ibadah eta katempelan setan ngaran walhan hiji tah ngaran ada perkara anak walhan ada walhan kisah juri karena walhan itu setan yang suka menggoda manusia kaitannya dengan ibadah udah pasrah belum mensalat Allah wahai Allah Allah kita ada gitu ya Bismillah jangan pakai bis malam bis oh ya bis itu di pos itu nepa karena ya pak mana nepa karena pos itu nggak dilakukan nggak dilakukan nepa kan kalau orang sudah seperti itu tandanya ibadahnya mau meningkat tapi jangan dibiarkan kalau ibadah mau meningkat itu ada ujian di antara ujiannya kena was-was tapi jangan dibiarkan hilangin yakin udah jadi kalau dipiara turun itu nanti bukan naik turun biasanya naik karena kita nggak ngaji ya sholat naik terus begitu ngaji ternyata harus gini hati-hati saking hati-hatinya karena udah ngaji ini perasaan udah pas belum ya ini udah pas saya kalau itu tawas setan itu ciri ibadah mau meningkat karena sekarang udah pakai ilmu ngaji sedikit-sedikit ayo tapi eta pos ilmu dipiara udah akan terjadi kan adanya patokan itu sebelum kita melaksanain menurut pengajian yang saya dengar harus gini udah laksanain gitu kalau udah ya udah nah maksudnya saya orang kudu kieu menurut ilmu orang kudu kieu aja orang ngalaksanakeun tah sesuai dengan patokan ada ragu bener belum ya bener belum nah itu asma itu harus dihindari bener karena apa karena kita ngelakuin ini udah berpatokan ke sini jelema nu yang mana mau semua itu bukan patokan jika patokan adanya dikasih was-was karena dia udah punya ilmu ibadah mau mulai bener diganggu tuh sama setan ya kan sebelum kita praktek ada ilmu itu kan teori begini ngomonginnya itu jadi patokan kan kita untuk bergerak praktek kan itu setelah praktek guys jadi gitu nah setan datang ngeganggu pas belum ya dengan yang teori ini pas belum ya nah itu was-was kalau dibiarkan itu bahaya ya perlu di apa bisa singkirkan nah jadi udah sah gitu. Orang yang kena begitu itu cirinya ibadah udah mulai naik jangan dipiara kalau dipiara di patokan kita bukan ini tapi ini dia tuh si waswas itu si setan teh si walahan teh kalau orang yang tidak berdasarkan ilmu yang nggak bakal waswas nah patokannya apa setan yang aing nggak udah amat kasih aja capek aduh aing gue apa sih yang setan teh cek si walahan teh ya kan apa kita jadi waswas itu karena punya patokan tadi kalau nggak patokan nggak bakal ada bener enggak ya nggak bakal ada begitu nggak punya kok patokan ham ya beda bahasa doang ya ham pas kalau bahasa ham itu penyakit ujian itu tapi harus dihilangkan kalau sudah hilang berarti itu ibadah sudah mau mulai pas pakai ilmu gitu kayak patokan kalau sudah nggak punya patokan ya nggak bakal datang was-was namanya juga patokan sama apa ya nggak ada ketentuan yang bisa diganggu itu kan karena ada patokannya ada ketentuan
Walau tatawaddo bil ma'in musyammash, dan jangan wudhu dengan air yang dipanasin oleh sinar matahari. Kenapa takut yang warnanya, apalagi warnanya besi ya, yang warnanya besi, maka kalau bisa mah tabungan air di atas itu jangan besi lah, mau fiber kayak mau plastik nanti jangan besi, karena kalau musim panas itu nanti makruh dipakai untuk wudhu, karena takut berkarat, karatnya itu yang nanti jadi bahaya. Kan kalau plastik mah nggak berkarat, tapi plastik kan kalau paling ya plastik naon kan. Nah, terutama yang di sini adalah besi, kecuali logamnya emas perak. Cuma saya mana nih yang orang tidak emas, yang untuk itu bisa, yang orang tidak emas atau tidak perak butuh berapa kilo itu. Jadi pakai yang biasa aja ya kan, biasa kita pakai itu apa namanya? Fiber yang gitu, yang bebas logam. Mau kepanasan juga nggak masalah. Walaupun awal sufria, dan jangan dengan wadah-wadah yang di disepuh kuningan, bukan emas, bukan warna asli kuning, tapi disipuh jadi kuning. Karena setelah itu nanti melalui pembakaran, proses pembakaran, dan itu kalau kepanasan, kayaknya zat kimianya itu kelupas, jadi mempengaruhi si air. Untuk kesehatan ini lebih kepada kesehatan, makruh pakai air yang dipanaskan melalui sinar matahari. Wafil khabari, dalam satu hadis dikatakan, man zakarallaha inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu. Siapa orang yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah ketika dia berwudu, kalau zikirnya dengan jangan lupa baca syahadatnya, baca doanya. Kalau anda nggak ingat ya syahadat ya ingat. Setiap basuh anggota baca syahadat. Kalau nggak ingat doa yang kemarin itu ya. Sama ingat, ya karena ini gimana ini kan? Ini gimana ini biasanya gitu. Namun ini aja jangan mengaruh kali pasang. Walah, kalau ngomong kali pasang bisa. Namun zikir mau bukan kali pasang. Bahkan kelepasan itu justru karena seringnya itu ada di sini. Jelema lamun kaget, barang salah kira di bawah, tadi dikira mungkin gitu kan. Jadi spontan dia ngomong begitu. Orang tuh yang biasa zikir atau biasa apa, dilihat omongannya suka bagus atau suka jelek, lihat kalau lagi spontan. Pasti jadi ikut, goblok lah, memang biasanya ngomong gitu. Pasti itu pasti. Tapi begitu nyati jali ke ya, soalnya datang teragat. Astagfirullah, memang sering ngomong gitu berarti. Dari spontan itu kan nggak dipikirin lagi. Apa yang sering terekam di sini itu yang keluar. Namun seringnya goblok tolol binatang di bawah, berarti itu memang sering lagi yang nolnya obat. Kadang-kadang orang tuh nggak buka jeleknya sendiri sama dia sendiri. Dan yang batur, berarti dia sering ngomong naon tak. Itu cara spontan dia biasa kayak teleponan. Spontan macam dijali ke gitu nya di soledat di jalan. Dan yang ngomong, ini lagi bodoh. Jadi biasanya gitu memang. Seringlah ngomong begitu tuh ya. Dengan kabar goblok tolol, berarti memang sering ngomong pas itu teh. Kok nggak gitu? Waduh, goblok kain kemarin pasang tulisan. Wah, berarti kejelasan. Kok mau sama itu? Ya udah pas aku lo aing tuh mana. Tuh. Ya dan nggak lagi ya, subhanallah, udah gitu, kan jalan nangis sabar dulu. Seumur bulan dulu cakap. Ulah ada ya, ulah ada. Orang yang kalau sedang berwudu itu selalu zikir, selalu ingat kepada Allah ketika dia wudu, Allah jasad. Allah sucikan jasadnya, kullahu semuanya. Malam yadkulillah, lam yutahhir minhu illa ma asabahul man. Ini bahwa yang jadi patokan itu yang memang wudhu yang basuh masing-masing ya. Tapi bisa seluruh badan terselamatkan kalau kita wudhu ingat sama Allah. Namun itu ingat, itu biasa nih ya. Membaleng, usukan bagian bayaran, usukan bayar motor, usukan bayar listrik, usukan bayar anak sekolahan. Mau lihat urusan eta. Eta itu dibersihkan, disucikan oleh Allah, hanya yang terkena air aja. Hanya yang terkena air ya, anggota wudhu baik. Tapi kalau makanya wudhunya kudu khusyuk, maka kalau sholat kayak khusyuk, atau wudhunya juga harus khusyuk, ingat Allah. Jika sholat ingat Allah. Itu bayangkan antara wudhunya sholat sama mau paling 5 menit nungguan sholat badiah, beres wudhu, lanjut sholat isya ya, paling kan kesel 5 menit paling ya, entah kebal aja balik ke wudhu ingat
ingat hutang, masih pasti kan sholat itu jadi aneh kan tiap hari. Nggak aneh gitu. Apa yang kalau gak pas wudhunya itu ingat Allah, atau di kan sakit dulu. Cuma jarak 5 menit, pasti ke bawah lagi. Apa yang waktu wudhu diingat itu nanti ke bawah waktu sholat. Maka wudhunya dulu khusyuk ya sholatnya. Dan usahain sholat khusyuk, wudhunya juga nggak usuk. Ya namun orang wudhu orang ingat itu, makanya harus disibukkan dengan doa-doa ini nih. Minimal tadi lah baca syahadat apa. Supaya namun kita muka ingat terwudhu kita. Jadi ulang-ulang kita bacaannya, tapi setiap basuh anggota 3 kali basuhnya, berarti kan 3 kali diulang. Terus diulang-ulang kita bacaan doa kita atau bacaan syahadat ya. Nanti itu yang keinget, harapannya itu yang keinget, ke bawah sholat itu yang keinget. Ingat-ingat zikir kan gitu. Minimal itu menang-menang sarukana, saya ingat zikir, atau kata gue masih ingat kata dari biasa gitu. Jadi masa ada dalam selama kita sholat itu ada. Jadi kalau wudhu kita ingat sama Allah, zikir terus, kabeh awakna bukan hanya yang terkena air, yang tidak terkena air pun Allah sucikan. Tapi kalau kita ingat wudhu gitu baik, tidak ingat, tidak zikir, nggak baca doa, nggak apa, ya itu yang kena air aja, yang istilahnya disucikan. Jadi lumayan gitu kan. Maksudnya kan orang gitu doang. Ini mengatakan bahwa praktek basuhannya itu hanya syariat mengatakan demikian. Tapi sesungguhnya ada rahasia di balik itu. Ternyata supaya bisa tetap ingat ke Allah. Ingat Allah, jangan ingat dosa. Ingat Allah. Kesalat udah ingat dosa. Ingat Allah. Ingat Allah kasih. Udah ingat dosa. Itu mewek. Itu kan cuma lambang-lambang saja. Memang itu membersihkan dosa kita. Dan pengobatan dosa dengan wajib dengan suku. Iya yuk. Isi ulah mikiran sholat baik, mencari ini sudah mikiran sholat baik gitu. Namun orang boga penyakit tahu dia, umpamanya tenang sabar yang ngalamun. Cangkel deh gitu, balik dia, sadar lo ya Allah masih balik cangkel di suku udah cangkel lagi. Kenapa begitu? Pikirannya nggak beres terus nih, pas masuk kepala ya baca syahadat, baca doa waktu hari syahri, wabah syahri alanan. Bareng ada orang minta ke Allah ya Allah, itu pikiran ini sing tenang, galau. Minta saya lagi ibadah kok. Lagi ibadah, disunahkan berdoa. Doa apa aja udah. Yang penting masih ada bawah. Ya iya, ngapa aja nih, ya peraku yang udah apa aja mah. Terus kita itu ulangan. Kita coba baca syahadat, bukan bisa kabarnya baca syahadat. Habis baca syahadat, kita mau apa nih? Tapi yang baik-baik. Terus orang bukan tanyain nama, bukan pikiran nama ini. Itu dari salah satu metode orang yang punya penyakit pakai itu loh diantaranya. Kalau pas sakit apa nih kaki, ini pas sakit usahakan kurang sebutnya ya sebenarnya nggak usah. Baca syahadat, kalau hafalannya itu bacakan jadi dia nyantai, nggak buru-buru. Orang mengenai bari dia, kok kebal. Bari dia bilang ini kencang gitu. Ini sakit kaki, sambil itu dia minta, di dalam hati kayak diucapin, ya teman, udah bahasa orang baik, Allah di semua kaki saya sembuh. Ini penyakit kamu, makin sebenarnya dramatik misalnya. Yang dohir ataupun yang batin lah. Yang batin kayak kepala nih, kan pikiran ini otakku saja. Coba ya bisa otak ke sini. Calakan bisa. Ada ngaruh itu. Itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi ada buktinya gitu, ada kaitannya. Terus yuk mau diberi nasihat, sok ngabalik-balikin baik pas mudah jeli gusti, coba ya jeli yuk, supaya bisa menerima orang yang baik-baik buat nasihatin. Ternyata ini, atau misalnya jadi jeli ya. Gusti ya tuan nanti cagar tidak hati-hati mahal berbeda istimewa gitu. Nggak apa-apa. Ngeluh sama Allah mengeluh boleh senang. Kalau sama orang iya ngeluh kayak main aja jadi apa ya? Jadi ya itu. Nggak apa-apa soal sakit apaan misal. Dari orang ngeluh. Kan intinya baik membersihkan dosa yang ada di tangan juga menghindari supaya nggak ngelakuin itu lagi. Penyucian kan itu dalam keadaan ibadah, minta sama Allah dalam keadaan kita sedang melaksanakan ibadah, yaitu kan hubungannya jenis sholat. Mudah-mudahan ada anu terwudhu jadi jawab kok. Namanya kita minta, orang butuh yang minta. Ada boleh gusli nanti baru ada yang mandi, kalau ada batasan mungkin